masa kesesakan, dalam rencanamu ku berserah penuh. Kau Tuhan penyediaku di masa kekurangan. Hanya padamu ku temukan ada keselamatan bagiku. Atas tubuh, jiwa, rohku, dan segala milikmu, hanya padamu ku beriman. Tuhan Yesus Juru Selamatku, untuk selamanya ku akan menyembahmu. Dalam naunganmu ku selalu berlindung. Kau Tuhan penolongku di masa kesesakan, dalam rencanamu ku berserah penuh. Kau Tuhan penyediaku di masa kekurangan. Hanya padamu ku temukan ada keselamatan bagiku. Atas tubuh, jiwa, rohku, dan segala milikku, hanya padamu ku beriman. Tuhan Yesus Juru Selamatku, untuk selamanya ku akan menyembahmu. Hanya padamu, hanya padamu ku temukan ada keselamatan bagiku. Atas tubuh, jiwa, rohku, dan segala milikku, hanya padamu ku beriman. Tuhan Yesus Juru Selamatku, untuk selamanya ku akan menyembahmu. Hanya padamu ku beriman. Kita menyembah Tuhan. Hanya padamu ku beriman. Tuhan Yesus Juru Selamatku, untuk selamanya ku akan menyembahmu. Untuk selamanya ku akan menyembahmu. Untuk selamanya ku akan menyembahmu. Bersama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Hanya menyembah-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Hanya menyembah-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ajaib Engkau Allahku. Hanya menyembah-Mu. Menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Kaburaatmu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kaburaatmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji bagi nama Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian dalam nyanyian rohani nomor 218. Dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Hanya Kau Tuhan. Korja sekali lagi, Kau saja yang suci. Kita angkat tangan kanan kita. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Kita turunkan tangan kita, tetap kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini kembali dari awal. Nanti pada kornya mohon kesediaan Bapak Gembala untuk membuka ibadah kita dalam doa. Dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci. Kita angkat tangan kita. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima sembah, Kau layak terima sembah. Hanya Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk kami puji, kami sembah, kami muliakan. Sebab karena kasih-Mu yang begitu besar, akan teramat besar dalam menebus kehidupan kami. Melayakan kami boleh beribadah melayani Engkau, boleh menikmati persekutuan dengan pribadi Tuhan. Sebabnya pada saat sore hari kami sangat bersyukur masih diberikan waktu kesempatan kami boleh datang beribadah melayani Engkau Tuhan, untuk bersekutu dengan pribadi-Mu Tuhan. Mari Yesus Imam besar, Engkau hadir dalam ibadah pelayanan kami.
Engkau mengerjakan pelayanan pendamaian dan penyucian bagi kami, sehingga kami boleh mengalami kekuatan ibadah. Itulah firman pengajaran benar akan menyucikan, membaharui kehidupan kami secara terus menerus, dan juga memberikan jawaban yang pasti dalam setiap pergumulan hidup kami. Urapi seluruh umat-Mu Tuhan, urapi seluruh pelayan-Mu Tuhan, mulai dari pemimpin pujian, singer yang membersihkan laptop, semua yang terlibat dalam pelayanan, sampai pada pemberitaan firman sebentar. Engkau urapi semua. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga jaringan peralatan kami gunakan, listrik, semuanya Engkau urapi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang mau mengganggu, menggoda, merintangi, mau menggagalkan ibadah pelayanan kami apapun bentuknya, kami mau tolak, kami usir semua, hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Gerakan jiwa-jiwa untuk datang beribadah melayani-Mu Tuhan. Juga gereja lain, persekutuan lain yang beribadah bersama dengan kami. Engkau memberkati mereka seperti Engkau berkati kami. Terutama satukan kami dalam satu firman pengajaran yang benar, membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali. Kami buka habiskan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, diucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah membuka ibadah kita saat sore hari dalam doa. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, dari tempat ini tak lupa saya menyapa kita semua, baik kita yang ada di tempat ini, juga kepada umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara Saudari berada. Dari tempat ini saya mengucapkan kepada kita semua selamat sore. Salam damai sejahtera, biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita dalam nyanyian tambahan nomor 7, Indah Bersamamu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi kornya, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Puji Tuhan, biarlah
Ini yang merupakan kerinduan kita pada saat sore hari ini kita datang karena kita selalu merindukan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Sebab bersama Tuhan kehidupan kita mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan bersama Tuhan kehidupan kita dijadikan indah. Sampai indah pada waktunya kehidupan kita menjadi mempelai Tuhan yang sempurna. Lanjut pujian kita, nyanyian tambahan nomor 9, Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kau berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandangku. Lihat seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, kita angkatan kita. Jadikan aku indah yang Kau pandang-Mu. Lihat seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ajarku berharap hanya kepada-Mu. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah ini merupakan suatu pengakuan kita kepada Tuhan pada saat sore malam hari ini. Kita mau tetap taat, dengar-dengaran kepada Tuhan, dan tetap mau setia, tekun, tergembala sungguh-sungguh, sehingga kehidupan kita beroleh pembaharuan yang daripada Tuhan oleh kuasa firman, pengajaran yang benar, senantiasa menyucikan kehidupan kita. Kita dilayakan dan berkenan kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan menerima kebesaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebesaran firman Tuhan. Kita iringi dengan pujian dalam nyanyian tambahan nomor 18, Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Mari bersama kita bangkit berdiri. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Kor hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu.
seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kerja sekali lagi, hanya Engkau pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak kembali. Hanya Engkau yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. Kita mengangkat tangan kanan. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, dan bawaku, haleluya, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk selalu tinggal di dalam Tuhan, dan biar Engkau juga ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, seperti rusa yang rindu akan air sungai kehidupan, itulah keadaan kami saat sore hari, sangat rindu untuk menikmati air firman pengajaran-Mu Tuhan. Biar kami semakin disegarkan, kami dikuatkan, dipuaskan, untuk kami bisa bertahan menghadapi keadaan dunia akhir zaman yang semakin jahat dan najis ini, menghadapi krisis di berbagai bidang, terutama menghadapi pencobaan-pencobaan yang begitu hebat area terakhir ini Tuhan. Kami tidak mampu, kami membutuhkan kekuatan firman Roh-Mu dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, sebelum kami mau sujud menyembah Engkau, kami mau menikmati firman-Mu. Engkau bukakan rahasia firman-Mu, Engkau nyatakan isi hati-Mu bagi kami, dan urapan-Mu Engkau curahkan di tengah-tengah kami. Urapi mulai dari hamba-Mu Tuhan, untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, supaya tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Urapi juga seluruh umat-Mu bisa mendengarkan firman dengan suatu kebutuhan. Kami boleh mengerti, percaya kita akan firman, dan mampukan kami bisa melakukan firman-Mu, mendorong kami untuk semakin sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh dalam doa penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih mengganggu kami di saat kami mendengarkan firman, lewat roh ngantuk, pikiran mengembara, kekerasan hati, roh jahat, roh najis, kelemahan tubuh, sakit, penyakit, gangguan-gangguan lainnya, kami tolak usir semua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa, Engkau memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami mau sambut terima kebesaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online, live maupun tunda, bersama istri saya mengucapkan kepada kita sekalian selamat sore. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kita kembali melanjutkan Markus 15 ayat 6 sampai ayat 15. Markus 15 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15.
telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Iya. Di sini Yesus menghadapi kedengkian ya, di ayat yang ke-10 itu ya. Yesus menghadapi kedengkian atau kebencian tanpa alasan ya, dari imam-imam kepala sampai akhirnya dia dibunuh di kayu salib. Nah, tentu ada yang mendasari mengapa mereka dengki kepada Yesus ya. Bisa dikurangi slow-nya sedikit, terlalu ngebas. Ada yang mendasari ya kedengkian mereka, kebencian mereka kepada Yesus. Mari kita baca yang pertama ya, dasar kebencian mereka yang pertama di dalam cerita yang sama yang ditulis dalam Injil Yohanes pasal 18, Yohanes 18 ayat yang ke-19 sampai 21. Yohanes 18 ayat 19 sampai 21. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Tentang ajarannya. 20. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ya, ini dasar kebencian mereka yang pertama, yaitu ajaran Yesus. Ajaran Yesus. Nah, Yesus mengajar, mereka juga mengajar. Nah, mereka merasa ada saingan ini. Nah, ajaran Yesus yang menjadi dasar kedengkian, kebencian. Sampai memang waktu itu orang banyak sudah membanding-bandingkan. Oh, kalau ahli Taurat, orang Farisi mengajar tidak ada wibawanya. Tapi kalau Yesus mengajar ada wibawa, ada kuasa. Sehingga mereka takjub. Ya, ini yang menjadi dasar kebencian pertama. Ajaran Yesus. Kemudian dasar kebencian mereka yang kedua, pasal 19 Yohanes ayat 19 sampai 21. Ayat 19 sampai 21. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah raja orang Yahudi.'" Nah, ini karena Yesus mengatakan, "Aku adalah raja orang Yahudi." Jadi alasan atau dasar kebencian mereka yang kedua adalah karena Yesus mengaku sebagai raja. Jadi yang pertama ajaran Yesus, yang kedua karena Yesus mengaku
sebagai raja. Nah, kalau digabungkan dua alasan ini, dua dasar kebencian ini kalau digabungkan menunjukkan bagi kita sekarang ya, bagi kita ajaran yang benar yang menunjukkan atau yang memberitakan tentang Yesus yang akan datang kembali sebagai raja segala raja, mempelai pria surga di dalam kemuliaan. Nah, ini kalau digabungkan sekali lagi, ajaran yang benar yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali sebagai raja segala raja, mempelai pria surga dalam kemuliaan untuk menyucikan, membaharui, dan menyempurnakan gereja Tuhan. Nah, ini kalau digabungkan, jadi ini yang disebut dengan pengajaran mempelai. Nah, itu tentang Yesus. Yesus datang sebagai mempelai ya. Pengajaran mempelai, kabar mempelai, peningkatan dari kabar baik. Kabar baik itu firman penginjilan, ya, Injil keselamatan. Efesus 1:13, Amsal 25 ayat 25. Itu firman penginjilan, kabar baik. Disebut kabar baik karena berita keselamatan kepada orang-orang yang hidup dalam dosa, yang berada di tengah-tengah padang gurun dunia ini. Nah, diberitakan kabar baik, diberitakan keselamatan. Sudah kita lewati. Buktinya kita sudah jadi Kristen. Berarti sudah melewati firman penginjilan. Sudah melewati Injil keselamatan, kabar baik. Nah, perlu meningkat. Kabar baik itu susu, minum. Kalau cuma minum terus nanti pertumbuhannya tidak normal. Ya, harus makanan keras. Nah, itulah kabar mempelai. Firman pengajaran yang benar yang memberitakan tentang Yesus yang akan datang kembali sebagai raja, mempelai pria surga dalam kemuliaan untuk menyucikan, membaharui, menyempurnakan gereja Tuhan. Itu makanan keras ya. Ini harus kita terima. Nah, jangan heran ketika kita mau meningkat pada pengajaran, kita tidak bertahan lagi pada penginjilan, sudah dilewati. Bukan penginjilan itu tidak penting. Kalau tidak ada penginjilan kita tidak jadi Kristen. Nah, penting itu, tapi sudah kita lewati. Sudah melangkah pada pengajaran. Jangan heran kalau kita sudah ada di dalam firman pengajaran yang benar, nah, kita dibenci oleh dunia. Nah, tidak disenangi, dibenci seperti Yesus. Nah, menghadapi kedengkian, kita pun demikian, dibenci oleh dunia. Yesaya 51. Nah, di dalam Yesaya disebut dinista. Ayat 7. Yesaya 51 ayat 7. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Hai yang kamu yang mengetahui apa yang benar. Apa itu yang benar dimaksud? Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu, ajaran yang sehat. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia. Diaibkan oleh manusia. Dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Nah ini, jangan heran kalau kita dihina, kita dibenci, kita diperlakukan tidak adil, ya memang itulah konsekuensinya pengajaran, ujian kepada kita. Betulkah kita ini mau dibentuk menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna atau tidak? Ya, mempelai wanita Tuhan itu dipermuliakan. Namun sebelum dipermuliakan harus menghadapi salib dulu, sengsara dulu. Ya, itulah ikut Yesus. Tidak ada kemuliaan tanpa sengsara. Seperti Yesus sengsara, mati, bangkit, baru dipermuliakan. Ya, semoga kita mengerti. Puji Tuhan. Nah, jangan takut ya, dikatakan jangan takut, jangan terkejut, ya, jangan heran, jangan kecewa, jangan balas. Nah, itu jangan dibalas. Tadi benci, tidak usah balas. Ya, yang paling banyak sekarang di media sosial. Waduh. Orang berdebat, bro. Sudahlah, itu triknya setan itu, mau memecah belahkan kekristenan.
Apa kita mau berdebat? Sudah ya, keyakinan masing-masing itu pertahankan sudah. Gak usah kita mau baku debat, mau baku tengkar di media sosial. Dibaca oleh orang yang tidak kenal Yesus. Malu. Siapa yang berdebat? Pendeta-pendeta. Malu. Tidak usah. Ya, semoga kita bisa mengerti. Puji Tuhan. Nah, kalau sudah dengki, benci, dimulai dari kedengkian, kebencian dimulai dari tidak suka mendengar pengajaran yang benar, pasti pilih yang salah. Pasti pilih yang salah. Kenapa tidak suka mendengar pengajaran benar? Tidak tahan penyucian, itu saja. Jawabannya hanya satu, tidak tahan penyucian. Ya, karena keras hati, pertahankan dosa. Akhirnya nanti pilih yang salah. Yesus Kristus ditolak, Yesus Barabas yang dipilih. Ini diperhadapkan dengan dua Yesus. Yesus Kristus, Yesus Barabas. Kalau sudah dengki pasti Yesus Kristus ditolak. Yesus Barabas dibenci. Sama-sama Yesus, sama-sama pengajaran. Sama-sama mengaku ada pengajaran. Sama-sama Yesus ya. Ini sama-sama pengajaran. Tapi yang satu adalah ajaran yang sehat, itu Yesus Kristus, itu ajaran yang sehat, ajaran yang benar. Sedangkan yang satunya lagi ajaran palsu, Yesus Barabas. Ajaran palsu. Ini sama-sama Yesus. Jadi sekarang mengklaim ajaranku paling benar, ajaranku paling benar. Ya sudah, tidak usah kita berdebat. Ya, kembali ke Alkitab dan lihat buahnya, itu saja. Kembali ke Alkitab. Kalau betul ajarannya benar, tertulis enggak di Alkitab. Dan lihat buahnya. Perilakunya bagaimana, perkataannya bagaimana, nikahnya, tahbisannya, itu yang paling utama kita lihat tahbisan dan nikah. Lihat saja di situ. Kalau tahbisannya benar, nikahnya benar, ajarannya pasti benar. Nah, tahbisannya tidak benar, nikahnya tidak benar, ngaku-ngaku ajarannya benar, omong kosong. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ini jangan salah pilih ya, jangan pilih Yesus Barabas. Ayat yang ke-7 kembali Markus 15. Siapa Yesus Barabas ini? Ayat yang ke-7, Markus 15 tadi, ayat 7. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Iya, melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Jadi Yesus Barabas ini adalah seorang pemberontak dan pembunuh. Pemberontak dan pembunuh. Ini bagi kita sekarang ajaran yang palsu itu hanya membuat daging semakin memberontak terhadap Tuhan. Nah, kalau ajarannya benar membuat daging itu mati, dirobek, dimatikan. Semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, ajaran yang palsu membuat daging semakin memberontak terhadap Tuhan. Dosa semakin bertambah. Hanya mengenakan daging. Itu ajaran palsu, hanya mengenakan daging. Boleh gini, boleh begitu. Asalkan ini syaratnya, ini alasannya. Diperbolehkan semua boleh, semua baik. Itu mau enak bagi daging. Mau perempuan tampil melayani khotbah, mengajar di depan umum boleh. Sudah cerai hidup, nikah lagi boleh. Itu enak bagi daging. Enak. Sampai kemarin tadi malam ya, doa semalaman kami di Tentena. Gembala dari KWND bersaksi. Dia diperhadapkan dengan seorang orang Kristen juga yang berkata begini, kita jangan menghakimi orang lain yang kawin cerai. Siapa tahu begitu dia menikah dengan yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat, dia bertobat. Itu boleh, itu ajaran Saduki, ajaran Farisi. Itu sama itu. Tuhan tolong kita ya, jangan seperti itu. Jadi kalau enak daging, itu sudah ajaran yang lain itu. Elus daging, ajaran palsu itu. Cobalah baca, mari dicatat dalam Alkitab. Sangat jelas, Roma 16 ayat 17 18. Roma 16 ayat 17 sampai 18. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Itu pemberontakan itu memecahkan diri kan. Mau memecahkan negara,
mau memisahkan diri, kalau bahasa sekarang separatis. Nah, itu pemberontakan. Nah, itu ajaran palsu menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. 18, lihat Sebab orang-orang isinya bagaimana? Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Ya. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk. Isinya kata-kata yang muluk-muluk. Diberkati, dahsyat Tuhan menyertai dan sebagainya. Damai sejahtera, itu bahasa yang muluk-muluk, bahasa yang manis. Ya, dengan bahasa manis mereka menipu orang yang tulus hatinya. Nah, ini jadi orang datang beribadah dengan tulus kena ajaran palsu. Nah, akhirnya jadi pemberontak. Oh, di gereja dibilang kita diberkati, damai. Ya, jadi buat dosa tetap diberkati. Yang penting Kristen. Wah, ini ada sekarang ya itu teologi apa namanya? Lupa saya itu bahasa. Prestis lupa bahasanya, sulit, bukan bahasa yang jarang diucapkan. Ya, sekali selamat tetap selamat. Wah, itu. Nah, kalau sudah Kristen, yang penting Kristen ya selamat sudah. Wah, enak saja. Berbuat dosa, yang penting dia Kristen pasti selamat. Wah, inilah ajaran-ajaran yang manis-manis, yang muluk-muluk. Nah, dan kalau ditolak pasti main kekerasan seperti tadi, imam-imam kepala. Nah, begitu tidak ditanggapi, tidak dihargai ajarannya, oh main kekerasan, main kasar, keras. Nah, tapi kalau ajaran yang benar, dia disampaikan dengan segala kesabaran. Itu ciri utama pengajaran yang benar. Sabar, diberitakan dengan kesabaran. Ya, ini pelajaran bagi kami hamba Tuhan. Betulkah yang saya ajarkan ini ajaran benar? Ya sabar. Kalau belum berubah, sabar, terus diajar. Terus diajar, seperti kita mengajar anak kecil, ya sabar. Coba ajar anak kecil, A, I, U, E, O. Dia salah-salah sebut langsung, ya sudah, bodoh dan sebagainya. Tidak pintar-pintar, dia tidak tahu baca sampai besar. Jadi ajar A, I, U, E, O seperti Noela, babi, bu, bebu. Kadang terbalik, ba ditulis jadi AB. Ya, sudah belajar menulis babi, bu, bebu, caci, cu, ceco. I, B, U, bu. Bacanya ibu. Nah, gitu. Kalau begitu I, B, U, bu. Bacanya apa? Ubi. Nah, sudah. Tidak tahu mana ini. Ya, kapan pintar dia? Ya dilatih. Ya, bundanya telaten latih A, B, C dan itu. Begitu juga dalam pengajaran dengan penuh kesabaran. Ini yang kadang kami mengaku-ngaku, kita yang ada dalam pengajaran mengaku-ngaku pengajaran yang benar, tapi tidak sabar. Tidak sabar. Jemaat maunya langsung instan. Sampaikan begini, harus langsung berubah. Kalau tidak, wah dimarah, dikutuk dan lain sebagainya. Sudah stop, saya tidak mau doakan lagi. Ya sabar. Yesus menghadapi Yudas sampai di detik terakhir pun masih sabar Yesus menghadapi Yudas. Sampai di Taman Getsemani pun Yesus sabar. Hai saudara, dengan ciuman engkau menyerahkan aku dengan ciuman. Nah, seharusnya Yudas, ampuni saya. Iya, saya mengkhianati. Pasti dinanti oleh Yesus. Nah, tapi ya tidak ditanggapi. Kalau kesabaran sudah tidak ditanggapi, ya sudah. Jangan heran kalau nanti kena pentung. Ya, pengajaran itu juga digambarkan seperti pentung. Nah, kalau tidak diterima, kilat, tidak diterima, pentung yang datang. Ya, coba dibaca dulu 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah. Perhatikan, dengan segala kesabaran. Kadang kesabaran ini sudah dihapus. Langsung tegurlah, nasihatilah dengan segala pengajaran. Sabarnya sudah tidak ada. Tidak ada. Yang penting pengajaran, betul pengajaran. Di dunia maya begitu ada yang lawan, wah memang kau sesat, kau bodoh dan lain sebagainya. Wah itu bukan pengajaran begitu, bukan. Itu bukan pengajaran yang benar, bukan. Ulangi, tegurlah dan nasihatilah. Nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itu begitu pengajaran. Ya saya belajar juga. Jadi kami hamba Tuhan jangan jadi hakim. Banyak kali kami hamba Tuhan jadi hakim dalam gereja.
Jemaat, apalagi kalau sudah bertahun-tahun di pengajaran tidak berubah-berubah. Ya, memang ada seperti itu. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi tetap dia dalam proses pertumbuhan. Ya nanti Tuhan yang tahu semua. Kalau memang dia tidak bertumbuh atau dia tidak menghasilkan buah, itu urusannya Tuhan. Jangan kita yang menghakimi. Sampai tidak mau doakan lagi. Ancam. Saya tidak mau doakan lagi kamu. Waduh, ya inilah saya belajar, saya mendengar firman disampaikan oleh Pendeta Pongdong Alemba. Sabar, harus sabar. Menyampaikan pengajaran itu dengan kesabaran. Puji Tuhan, semoga kita bisa mengerti. Ini, jadi Yesus ditolak, Yesus Kristus ditolak, Yesus Barabas yang dipilih. Nah, pengajaran benar ditolak, pengajaran yang palsu yang mengenakan daging itu yang dipilih. Kenapa dipilih? Sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya imam-imam kepala, orang banyak yang ada saat itu tahu Barabas itu pemberontak, tahu Barabas itu pembunuh. Tahu, nah ini yang banyak orang Kristen lakukan, sebenarnya tahu mana yang benar, mana ajaran yang benar. Tahu mana ajaran yang salah. Tapi karena dasar hatinya tidak baik, dasar hati nuraninya tidak baik, akhirnya pilih yang salah. Ya tahu, ini benar, ini tidak benar, tahu. Sama, banyak kali kalau kita baca dalam Alkitab terjadi pertentangan antara orang-orang Farisi sendiri, ahli-ahli Taurat sendiri. Dari kalangan mereka terjadi pertentangan. Ada yang bilang dia bukan datang dari Allah, dia melanggar hari Sabat. Nah, tapi ada yang bilang lagi, kalau dia bukan dari Allah, kok ada mujizat. Nah, terjadi pertentangan. Terjadi pertentangan dari antara mereka sendiri. Nah, ini jadi tahu sebenarnya mana yang benar, mana pengajaran, mana pengajaran yang salah. Cuma karena hati nuraninya tidak baik, akhirnya pilih yang salah. Kalau dia pilih yang benar, nah, nanti dia kena singgung terus firman, dosanya kena singgung terus, dia tidak nyaman. Jadi pilih saja yang salah, dosanya dengan nyaman dia lakukan, dia tidak pernah kena singgung firman, dia selalu mendengar atau dininak bobokan dengan bahasa-bahasa muluk-muluk, diberkati, damai sejahtera dan lain sebagainya. Tuhan tolong. Kita sekarang berada di penghujung akhir zaman dan masa kita atau waktu kita sekarang ini adalah waktu untuk memilih. Kita sekarang berada pada penghujung akhir zaman. Kita berada pada masa atau waktu untuk memilih. Diperhadapkan pada dua pilihan. Benar salah, itu cuma dua pilihan, benar salah. Dalam memilih ajaran, dalam memilih hamba Tuhan atau gembala, kemudian penggembalaan, dalam memilih penggembalaan harus dengan hati yang tulus supaya tidak salah pilih. Harus dengan hati yang tulus. Jangan dengan kebencian, jangan dengan kedengkian. Harus dengan hati yang tulus. Nah, ini kita diperhadapkan sekarang dengan dua pilihan, benar atau salah. Itu tidak ada pilihan yang lain, tiga atau apa, tidak, dua saja, benar atau salah. Begitu kita salah pilih, menentukan nasib hidup kita di bumi ini sampai di akhirat. Di bumi ini kita mungkin enak dagingnya, tapi menghadapi nanti aniaya antikris, sengsara di situ. Dan di akhirat neraka, bukan surga. Ayo mau pilih mana, surga neraka? Tidak ada di tengah-tengah abstain. Kalau masa pemilu kadang ada banyak yang abstain, tidak memilih, golput, tidak memilih. Ya, kalau di hadapan Tuhan dalam perkara rohani tidak bisa golput, harus memilih. Ya, pilihlah yang baik, kata Lukas. Pilihlah yang baik. Sedang pada kita pilih yang baik, pilih yang benar, pilih yang benar. Nah, semoga kita bisa mengerti. Nah, kalau sudah ada kedengkian,
atau kebencian, sekalipun itu hamba Tuhan yang benar tabisannya, pasti ditolak. Pasti ditolak. Dia tahu itu benar tabisannya. Iya betul, tabisannya tidak diragukan. Tapi karena dia sudah dengki, benci, iri, pasti dia tolak yang benar. Begitu juga soal pengajaran, begitu juga soal penggembalaan. Kalau sudah ada rasa dengki, rasa benci, ya pasti tolak, pasti ditolak. Belum dengar sudah menolak duluan. Karena dengki, benci, Tuhan tolong. Ya jangan. Yang salah malah diterima, didukung mati-matian. Kalau sudah jelas-jelas salah, diterima, didukung mati-matian. Ya, ini permisi, mohon maaf, saya pinjam istilahnya Om Wijaya, Bapak Pendeta Wijaya, fanatik bodoh-bodoh. Ya, pilih yang salah kan. Fanatik bodoh-bodoh. Ya, ini jangan ya, tegas harus. Tapi jangan fanatik bodoh-bodoh. Kita kalau pilih yang benar itu ketegasan. Pilih yang salah lalu dukung mati-matian itu bukan ketegasan, itu fanatik, permisi, fanatik bodoh-bodoh. Dan merupakan suatu tindakan yang sangat keterlaluan. Sangat jahat di mata Tuhan. Terlalu, masa Yesus yang benar disalibkan, penjahat, pembunuh dibebaskan. Nah, ini sudah keterlaluan. Kalau di dunia saja, di pengadilan, sudah jelas-jelas salah. Sudah jelas-jelas korupsi. Merugikan negara sekian puluh miliar, sekian puluh triliun. Lalu cuma dihukum 1-2 tahun penjara. Wow, orang sudah demo itu. Pemerintah terlalu tidak berpihak rakyat. Ya pasti begitu. Apalagi kalau dia dibebaskan. Tidak dihukum. Nah, yang benar mungkin karena dia kasihan ya, sudah susah hidupnya, cuma minta, padahal dia cuma minta mangga 1 buah, 1 biji, dituduh sudah mencuri, di penjara 5 tahun. Wah, ini keterlaluan namanya. Itu kalau di dunia saja. Sangat keterlaluan, apalagi di hadapan Tuhan. Sudah jelas-jelas salah, kita dukung mati-matian sampai dipuja-puja. Yang benar, dihujat habis-habisan. Nah, ini sudah tindakan keterlaluan. Tuhan tolong kita jangan seperti ini. Puji Tuhan. Nah, syukur Pilatus. Nah, dia waktu menangani perkara Yesus, nah, ada mimpi melalui istrinya. Kita baca dulu Matius 27 ayat 19. Matius 27 ayat yang ke-19. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Ini istri Pilatus bermimpi tentang Yesus. Pilatus ini bukan orang Israel. Jadi bangsa kafir ya, bukan orang Israel. Nah, istrinya dapat mimpi. Nah, ini sekarang bagi kita menunjukkan kepada kita, bangsa kafir dipercayakan Tuhan pembukaan rahasia firman. Kepada kita bangsa kafir dipercayakan Tuhan pembukaan rahasia firman. Memang firman dipercayakan kepada bangsa Israel dalam Roma pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Firman Allah dipercayakan kepada bangsa Israel, tetapi rahasia firman dibukakan kepada kita bangsa kafir. Efesus 1:8-10, Kolose 1:25-29. Nah, kepada kita dipercayakan pembukaan rahasia firman. Padahal bangsa kafir ini, mohon maaf, bangsa kafir ini ya, kita ini ya, hanya digambarkan, disetarakan dengan permisi anjing dan babi. Anjing itu cuma mengerti tentang muntah. Nah, itu anjing. Ya, yang dia tahu hanya muntah. Babi yang dia tahu hanya kubangan, mandi berkubang lagi. Ya, sudah dimandikan, berkubang lagi. Itu babi taunya cuma kubangan, kotoran. Kalau anjing taunya cuma jilat muntah. Nah, itu kita nasib kita bangsa kafir. Yang ditahu, yang dimengerti oleh bangsa kafir hanyalah berbuat dosa, dosa perkataan, dosa perbuatan. Tapi syukur Tuhan mau percayakan pembukaan rahasia firman kepada kita bangsa kafir, supaya kita bisa mengerti tentang kebenaran. Tadi ya, istri Pilatus bilang jangan campuri perkara orang benar itu.
Dari mana dia tahu Yesus benar? Lewat mimpi. Nah, dari mana kita tahu kebenaran? Lewat pembukaan rahasia firman. Supaya jangan salah pilih. Nah, ini kita bersyukur dapat pembukaan rahasia firman. Supaya kita tidak salah pilih. Nah, kalau kita mengaku ada pembukaan tapi pilih yang salah. Pembukaan apa ini? Nah, begitu saja kita ya gampang-gampangan saja lah. Daripada kita mau berdebat macam-macam. Ya kalau memang dia ada pembukaan firman, dia pilih yang benar. Amin. Pasti pilih yang benar. Itu. Jangan campuri perkara orang benar. Nah, kalau pembukaannya itu hanya pembukaan dari dirinya, pembukaan yang dipaksakan, ditafsirkan sendiri, dikelola dengan pikirannya sendiri. Nah, nanti pilih yang salah, pasti pilih yang salah. Pasti pilih yang salah, yang paling logis. Nah, ajaran yang sehat itu sering tidak sesuai dengan logika, pikiran, kehendak daging. Nah, itulah ajaran yang benar. Seperti orang buta di tepi kolam Siloam. Orang buta sejak lahir, mohon maaf. Dia dioleskan lumpur di matanya. Lalu Tuhan Yesus memerintahkan, pergi ke kolam Siloam, basuh dirimu. Nah, disuruh jalan. Kalau dipikir tidak logis, orang buta disuruh jalan kaki sendirian tanpa dituntun, basuh dirinya di kolam. Sudah buta, matanya dikasih pecek lagi. Kalau yang logis, ya Tuhan Yesus datang buka matanya, ditiup-tiup, nah, itu, ini yang logis ini yang baik ini baru Yesus yang benar. Tapi taruh PC, salah, batono di kolam, ya itulah, tidak sesuai logika. Nah, kalau dia berontak, mataku sudah buta, ditaruh PC, suruh jalan sendiri, terlalu, nah tidak sembuh dia. Tapi dia mau lakukan sembuh. Nah, ini mari, jadi biarlah pembukaan rahasia firman itu kita minta kepada Tuhan untuk kita bisa memilih di masa pemilihan ini. Pilih yang benar, jangan pilih yang salah. Puji Tuhan, lewat mimpi Pilatus tidak mencampuri perkara Yesus. Dia tidak ikut-ikutan. Dia tidak mau ikut-ikutan. Dia membasuh tangannya, dia cuci tangannya. Aku tidak bersalah kepada darah orang ini, kata Pilatus. Memang imam-imam kepala bilang, kamilah yang tanggung darahnya. Nah, Pilatus tidak ikut-ikutan. Pilatus cuci tangan. Pilatus membasuh tangannya. Nah, ada dua pengertian membasuh tangan di sini. Ada yang positif. Pengertian pertama yang positif. Yang kedua yang negatif. Nah, ada dua pengertian. Jadi dari kisah ini kita ditunjukkan kepada kita nubuatannya di akhir zaman ini. Ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif yaitu penyucian terhadap dosa. Basuh tangan itu penyucian terhadap dosa, itu positif. Nah, ini Pilatus bangsa kafir yang digambarkan seperti anjing babi tadi ya. Hanya tahu jilat muntah, hanya tahu bergubang, itu bangsa kafir. Perbuatannya jahat najis, perkataannya jahat najis. Nah, tapi kalau ada pembukaan firman, apapun keadaan kita, ya jangan putus asa ya. Sekalipun kita seperti anjing dan babi, tapi kalau ada pembukaan rahasia firman, maka kita bisa membasuh tangan, bisa mengalami penyucian. Bisa mengalami penyucian. Perkataan, perbuatan, mengalami penyucian. Dan menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Bisa menerima salib. Nah ini, kalau ada pembukaan firman, kita pasti akan mengalami penyucian dan bisa menerima salib. Pilatus tidak menghalangi Yesus untuk disalibkan. Nah, bagi kita sekarang menerima salib, menerima kehendak Allah. Menerima salib itu sama dengan menerima kehendak Allah. Kehendak Allah, Yesus harus disalibkan untuk menyelamatkan manusia berdosa. Jadi Pilatus dia menerima, membiarkan atau tidak menghalangi Yesus disalibkan. Ya, melakukan kehendak Allah. Itu yang positif, ya. Jadi firman pengajaran benar tidak bisa dipisahkan dari salib. Nah, kita menerima pengajaran benar, jangan heran ada salib. Memang harus ada salib untuk sebagai
tes case-nya atau sebagai ujian. Betulkah kita dalam kebenaran? Harus diuji. Ya, ini yang positif. Yang negatif, pengertian yang negatif. Coba dibaca. Membasuh tangan tadi itu Matius 27. Ini pengertian negatif. Pilatus membasuh tangan. Matius 27, 23, 24. 23, 24. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Nah, ini Pilatus takut terjadi kekacauan. Wow, mau jadi kerusuhan ini, huru-hara ini. Akhirnya dia serahkan Yesus, salibkan saja. Barabas bebaskan. Nah, dia menyerahkan Yesus untuk disalibkan dan membebaskan Barabas. Baru dia basuh tangannya, cuci tangannya. Ini yang negatif, artinya pengertian negatif di sini artinya sudah tahu mana yang benar, tahu pengajaran benar, tapi takut menderita, menerima kebenaran. Nah, itu takut menderita, menerima kebenaran. Akhirnya cuci tangan, artinya cari aman. Cuci tangan ya cari aman bagi daging, cari aman. Nah, kalau saya terima pengajaran, saya dibenci, saya dikucikan, ya sudahlah. Ya, yang penting sudah pernah saya dengar, ya, saya tidak masuk pengajaran, yang penting saya sudah tahu. Nah, cari aman, cari aman. Ya, pilih yang enak bagi daging. Ini pengertian negatif. Nah, biar kita berada pada pengertian yang positif. Ya, pengertian yang positif tadi. Ya, kita mau menerima penyucian dan mau menerima salib. Jangan yang berada pada pengertian negatif. Ya, tahu kebenaran tapi takut menderita karena kebenaran. Akhirnya lepaskan itu. Akhirnya cuci tangan. Akhirnya ya cari aman bagi daging. Cari aman bagi daging. Pilih yang jasmani. Tuhan tolong kita. Semoga kita bisa mengerti. Sekali lagi. Jadi ajaran yang benar atau pengajaran yang benar. Ajaran yang sehat. Tidak bisa dipisah dengan salib. Mau menerima kebenaran, mau menerima ajaran yang benar, ajaran yang sehat, harus berani menerima salib, menerima percikan darah. Harus berani. Nah, itu 2 minggu lalu di Tentena, ya, firman Tuhan kami pendalam Alkitab di situ. Dasar kita, dasar bangunan rohani kita harus kuat. Apa dasar kita? Nabi, Rasul. Firman penubuatan, firman pengajaran. Nabi bicara tentang menubuatkan tentang Yesus mempelai akan datang kembali sebagai mempelai, Yesus akan datang sebagai mempelai. Rasul pengajaran membawa kita menjadi mempelai wanita Tuhan. Karena bicara mempelai, maka nabi dan rasul itu adalah kabar mempelai, pengajaran mempelai. Dasar kita harus kuat. Tidak boleh bergeser. Coba membangun rumah, dasarnya bergeser, dasarnya goyang, ya. Wah, tidak jadi. Kalau gempa bumi dasarnya sudah bergeser, ambruk bangunan itu, ambruk. Nah, supaya tidak bergeser, jangan lupa gereja dibangun di atas dasar nabi, di atas dasar rasul, di mana Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Yesus batu penjuru itulah korban Kristus. Dia dibuang menjadi batu penjuru. Itu korban Kristus. Mau menerima pengajaran yang benar, harus berani menerima salib. Berani menerima percikan darah. Sengsara daging tanpa dosa. Mungkin sore ini kita diperhadapkan dengan salib, percikan darah, ya jangan heran. Ya, sudah betul, berarti ajaran yang kita terima, ajaran yang benar, ajaran yang sehat. Amin. Kalau kita tidak diapa-apakan, malah kita dielu-elukan, ya, dipuji-puji. Nah, itu berarti dipertanyakan ini ajarannya ajaran bagaimana. Apalagi kita bebas, boleh begini, boleh bergaul dengan orang seperti ini, boleh minum, boleh mabuk, boleh rokok, boleh apa. Ya orang senang, makanya tidak dibenci. Tapi kalau dalam pengajaran, tidak boleh minum, tidak boleh rokok, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Banyak hal larangan-larangan. Untuk kemurnian hidup kita, kesucian hidup kita, banyak yang tidak suka. Banyak yang tidak suka.
Tapi coba, padahal pemerintah kan selalu berupaya menertibkan masyarakat. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Ya dalam pengejaran sudah jelas, sudah ada semua di situ. Ya, kalau semua terima ini, pemerintah tidak pusing menangani masyarakat. Aman, ya Natal tidak usah bingung, tidak akan ada orang mabuk. Aman. Ya, Tuhan tolong semoga kita bisa. Jadi jangan heran dan jangan takut. Jika kita mau menerima salib jangan takut. Ada Yesus bersama kita. Amin. Yesus bersama kita. Dia sudah dibenci, dia sudah alami. Dia dibenci, disalibkan. Ya, karena kebenaran. Nah, maka dia pasti menolong dalam Ibrani 2. Dia sudah sengsara, dicobai. Dia menderita dalam pencobaan. Makanya dia dapat menolong kita yang dicobai. Ibrani 2, coba baca. Ayat 18 kalau tidak salah. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Iya, juga pasal 4 itu ya, coba baca pasal 4 ayat 3 ayat 14 mulai. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai. Ia telah dicobai, dia sudah sengsara sampai mati di kayu salib. Hanya tidak berbuat dosa. 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, salib membawa kita dekat tahta Tuhan. Ini kita harus pahami. Jadi jangan langsung takut mundur. Ya. Salib itu justru membawa kita dekat tahta Tuhan. Tahta kasih karunia. Makanya Petrus mengatakan dalam tulisannya dalam 1 Petrus 2 ayat 19. Kalau kita menderita karena Yesus itu suatu kasih karunia. Salib itu kasih karunia. Jangan tolak. Jangan mundur ya. Semoga kita bisa mengerti. Puji bagi nama Tuhan. Percikan darah firman pengajaran membawa kita pada percikan darah. Ya, memang itu firman pengajaran benar itu membawa kita pada percikan darah. Nah, supaya apa? Percikan darah ini datang supaya apa? Nah, supaya kita belajar seperti Yesus, taat dalam penderitaan. Belajar taat dalam penderitaan sampai daging tidak bersuara lagi. Ya, itu di dalam Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 ayat 8. Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Yesus itu sempurna, tapi dikatakan dia belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Nah, ini memberikan teladan kepada kita. Yesus yang jelas-jelas dia sempurna. Dia adalah pribadi Allah sendiri. Dia taat, belajar, dikatakan belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Nah, apalagi kita yang memang banyak kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Ayo, saat diperhadapkan dengan salib, kesempatan bagi di sana banyak kabar menggemparkan
berlindunglah. Masih jalan. Sabda Allah. Ya, puji Tuhan. Nah, ini, ayo kita belajar taat. Ya, mohon maaf, mati lampu tadi. Menyala itu. Ya, menyala lampunya. Ya, belajar taat. Ya, kita belajar taat. Yesus yang sempurna, dia belajar taat dalam penderitaan, apalagi kita yang jelas-jelas banyak kekurangan. Mari belajar taat di dalam penderitaan. Semoga kita bisa mengerti. Puji Tuhan. Dalam penderitaan sampai daging tidak bersuara, itu dalam tabernakel kena pada pintu tirai yang terobek. Pintu tirai yang robek dari atas ke bawah, diagonal, robeknya. Maka terbukalah jalan ke ruangan Maha Suci. Nah, ruangan Maha Suci, di situ ada tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian terdiri dari dua komponen. Tutupnya itulah Yesus mempelai pria surga, peti itulah mempelai wanita. Jadi taat dalam penderitaan, taat dengar-dengar sampai daging tidak bersuara, mengarahkan kita untuk menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Amin. Nah, ini di balik salib ada kemuliaan. Nah, di ruangan Maha Suci ada Shekinah glory. Nah, jadi ketika kita mau taat dalam penderitaan, ada Shekinah glory, ada roh kemuliaan. Ada roh kemuliaan dari Tuhan. Ada roh kemuliaan dari Tuhan. Ada api Roh Kudus di tengah-tengah kita. Ya, Ibrani 4, 1 Petrus 4. 1 Petrus 4 ayat 14 langsung. Boleh dibaca dari ayat 12. Kita baca saja ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ya, ini ada Roh Kudus, roh kemuliaan. Bagian terakhir kita mau datang menyembah kegunaan Roh Kudus. Kegunaan Roh Kudus, jadi ketika kita belajar taat dalam penderitaan, ada Roh Kudus, roh kemuliaan di tengah-tengah kita. Nah, kegunaannya apa? Kegunaan yang pertama, memberi kebahagiaan. Ya, tadi. Memberi kebahagiaan di tengah penderitaan. Menguatkan, menghibur, menguatkan. Itu kegunaan Roh Kudus. Daging ini tidak bisa, tidak mampu menerima salib. Ya, Roh Kudus yang memberikan kebahagiaan. Memampukan, menghibur kita dalam menghadapi salib, menghadapi sengsara. Itu kegunaan pertama. Nah, setelah kita bahagia kita menerima sengsara, kita bisa menerimanya bahagia. Nah, buat apa? Kalau cuma bahagia sengsara, tidak ada tujuan yang jelas. Ya, sama seperti orang permisi, orang tidak penuh. Orang tidak penuh, biar orang gila, dia cuma ketawa-ketawa saja. Disiram, dia cuma ketawa-ketawa saja itu. Nah, itu. Nah, kita sudah bahagia sekarang. Arahnya mau dibawa kemana? Nah, kegunaan Roh Kudus yang kedua, Roma 15 ayat 16. Dan Titus 3 ayat 5, dua ayat ini. Roma 15, 16, Titus 3 ayat 5. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Ya, Titus 3:5 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, kalau digabungkan, kegunaan Roh Kudus yang kedua, menyucikan dan mengubahkan kita. Nah, Roh Kudus menyucikan kita dan mengubahkan kita. Nah, Roh Kudus itu api. Menyucikan berarti membakar. Nah, kita ini bangsa kafir. Digambarkan tadi seperti anjing dan babi. Wow, bau busuk gitu. Anjing, babi, busuk. Supaya harum diapakan? Bakar. Nah, coba bakar anjing, bakar babi, babi rage. Waduh, sate. Nah, tetangga cium datang ngumpul semua. Babi putar apalagi. Nah, supaya harum, bakar. Nah, Roh Kudus menyucikan, membakar, menyucikan kehidupan kita supaya berbau harum bagi Tuhan. Perkataan kita,
perilaku kita, ya, perbuatan apa seluruh hidup kita berbau harum memuliakan Tuhan. Nah, kalau dibakar, daging dibakar menimbulkan asap. Menjadi asap. Daging menjadi asap. Itu keubahan hidup. Roh Kudus menyucikan, membakar, Roh Kudus mengubahkan. Daging jadi asap yang berbau harum bagi Tuhan. Ini keubahan hidup. Inilah yang disebut dengan mujizat secara rohani. Mujizat rohani. Puji Tuhan. Nah, kalau sudah berubah asap itu juga bicara penyembahan. Setelah kita disucikan, diubahkan, pasti naik doa penyembahan kepada Tuhan. Doa penyembahan kita pasti naik, diterima oleh Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Ini kegunaan kedua. Pertama, memberi kebahagiaan di tengah penderitaan. Lalu apa tujuan penderitaan itu? Kita bahagia, kita menderita, kita tetap bahagia. Apa tujuannya? Kita bahagia menderita. Kayak orang gila saja kalau tidak tahu tujuannya. Nah, tujuannya mau disucikan, diubahkan. Sampai nanti sempurna seperti Yesus. Jadi mempelai wanita Tuhan. Nah, itu kegunaan yang kedua. Kegunaan yang ketiga, Roh Kudus mengadakan mujizat jasmani. Jadi mujizat rohani ada, mujizat jasmani juga ada. Masalah yang menggunung, masalah yang besar, mustahil, Roh Kudus meratakan gunung. Membuka jalan keluar, menyelesaikan semuanya. Membuka jalan ke masa depan yang indah dan berhasil. Ayat terakhir, Sakaria 4, 6-7. Sakaria 4 ayat 6-7. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Roh Kudus mengadakan apa di sini? Siapakah engkau gunung yang besar? Ya, masalah yang besar, mustahil. Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Roh Kudus meratakan. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Puji Tuhan, mujizat rohani terjadi, penyucian pembaharuan, mujizat jasmani juga terjadi. Masalah yang besar, masalah yang menggunung, masalah yang mustahil, selesai. Tuhan selesai. Dan ada masa depan yang indah, berhasil pada waktunya. Semua Tuhan kerjakan pada waktunya. Ayo, kita mau menerima pengajaran, harus rela menerima salib, tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Ada Roh Kudus. Tuhan menyertai dengan Roh Kudusnya diberikan kepada kita, yang membahagiakan, yang menyucikan, membaharui, dan mengadakan mujizat jasmani. Mujizat terakhir, kita sempurna. Jadi mempelai wanita Tuhan, Roh Kudus dan pengajaran menjadi dua sayap burung nasar yang menerbangkan kita ke awan-awan. Bertemu Yesus, mempelai pria surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau datang menyembah Tuhan. Kita menyanyikan 185, kurasakan kasih-Mu Tuhan. G. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Yang bisa berlutut silakan berlutut. Yang tidak bisa duduk saja. Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini.
kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini dengan bersenandung dengan haleluya. Kalau ada Roh Kudus yang menyucikan, mengubah, maka asap penyembahan pasti naik. Jika Tuhan mencium bau harum, persembahan yang harum, mujizat jasmani pasti terjadi. Kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kami puji nama-Mu, haleluya, haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu. Yesus, kami memuji Engkau, haleluya, 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 haleluya. Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau baik. Haleluya. Engkau telah menderita. Oh sengsara, Engkau belajar taat dalam penderitaan untuk menjadi teladan bagi kami Tuhan. Kami juga mau belajar taat dalam penderitaan. Oh haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. 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 Puji namamu. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. 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 Kami sembah Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Glory bagimu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu. Hanya kemurahan-Mu. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, kami menyembah-Mu. Yesus, kami tinggikan Engkau. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu nyata. Mujizat-Mu nyata. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, kami puji nama-Mu. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Ajaib Tuhan. Oh haleluya. 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 Mujizat-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. C.
Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kita bangkit berdiri, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya, setiap hari, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, haleluya. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Dengan haleluya. Jalan yang kita tempuh adalah jalan salib. Sebab itu kita membutuhkan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Di balik salib ada kemuliaan. Kita melewati jalan salib, ada kemuliaan Tuhan. Tuhan sudah siapkan bagi kita. Haleluya. Sambil kita mengangkat kedua tangan kita, serahkan hidup kepada Tuhan. Biar kita dipegang oleh Roh Kudus, oleh tangan kuasa Tuhan, tangan kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Sembah Dia, haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Biar mujizat-Mu dinyatakan. Haleluya, mampukan kami memikul salib-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bisa memilih yang benar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Jangan sampai kami salah pilih Tuhan. Sebab itu yang menentukan nasib hidup kami. Tuhan tolong kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Tuntun kami selalu. Roh Kudus-Mu mengerjakan mujizat rohani dalam kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami tidak mampu Tuhan untuk belajar taat dalam penderitaan. Daging kami sungguh-sungguh tidak mampu. Tetapi kami mau belajar untuk melakukannya. Biar kemampuan ajaib itu datang daripada Tuhan. Dari kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk kami bisa belajar taat dalam penderitaan, taat dalam sengsara daging. Sampai daging kami tidak bersuara lagi. Sehingga kami boleh mencapai kemuliaan kekal. Bahagia kekal bersama dengan Engkau Tuhan. Kami serahkan setiap pergumulan kami, baik pergumulan nikah, buah nikah, Tuhan berikan kemenangan. Satukan nikah, buah nikah kami dalam satu firman pengajaran benar.
Pergumulan untuk ibadah pelayanan Tuhan tolong. Biar kami tidak gampang terhalang oleh apapun, tetap setia, tetap berkobar, beribadah melayani sampai garis akhir kehidupan kami semua. Pergumulan juga umat-umat-Mu dalam usaha pekerjaan, menghadapi jalan butuh, buka jalan, mencari pekerjaan, buka jalan, tidak mengganggu ibadah pelayanan, masalah hutang piutang, rumah tanah, buka jalan semua. Engkau mengadakan perbedaan antara orang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang di luar Engkau. Tingkap-tingkap lagi Engkau bukakan, berkat Tuhan dicurahkan. Terima kasih yang sakit Tuhan tolong, Papa Uce dalam pemulihan kesehatan, Tuhan tolong ampuni, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan semuanya. Juga yang jemaat di Tentena, jemaat di Ora dalam keadaan sakit, Tuhan ampuni, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan semua yang mengikuti ibadah secara online yang dalam keadaan sakit, ampuni, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu Tuhan, tanpa disebut nama kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-kuasa iblis, setan, sakit, penyakit yang mengganggu, roh jahat menunggangi, kami tolak usir semua dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa, bilur-Mu menyembuhkan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, pelayanan di tempat ini, Tentena di Ora, Tuhan semakin berkati, semakin membukakan rahasia firman, mampukan hamba-Mu melayani bersama istri dalam tabisan benar dalam kesucian. Jiwa-jiwa Engkau percayakan untuk dibawa menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Pertambahkan jiwa-jiwa yang sudah undur, tarik kembali dengan tali kasih setia-Mu. Pembangunan rumah ibadah secara fisik kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Engkau Yehova Jireh, mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada, menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Juga berdoa bagi keluarga kami dimanapun berada, mereka yang belum mengenal pengajaran ini, berkemurahanlah Tuhan, untuk mereka juga bisa mendengar dan menerimanya. Bersama-sama kami dibentuk menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Pelayanan hamba-hamba-Mu, para pekabar mempelai dimanapun berada Tuhan, terutama kami yang satu persekutuan, Tuhan berkati, tetap setia, tetap berpegang pada firman pengajaran yang benar. Engkau pakai untuk menyebarkan kabar besar ini, jiwa-jiwa dituai masuk di dalamnya, nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu Pendeta Wijaya berkati, berikan kekuatan, kesehatan melayani Engkau. Pembukaan rahasia firman semakin dinyatakan sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Pembukaan lempinal angkatan datang, Tuhan bukakan firman-Mu sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup ini dalam tangan kasih-Mu, dalam setiap aktivitas, setiap kegiatan, setiap apapun yang kami pergumulkan. Engkau yang menyertai, Engkau memberikan jawaban yang pasti sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah Engkau berkati dalam penanganan permasalahan yang begitu banyak di negara kami ini, terutama penanganan COVID-19. Tuhan tolong Engkau berikan rasa takut akan Engkau, berikan Tuhan roh hikmat daripada Tuhan, untuk mereka bisa menjalankan tugas tanggung jawab mereka, terutama bisa menjamin keamanan kebebasan umat-umat-Mu untuk beribadah di negara kami ini Tuhan. Aparat keamanan, para medis, mereka di garda depan, di antara mereka ada umat-umat-Mu, ada pelayan-pelayan-Mu. Tuhan membentengi, melindungi, memelihara kehidupan mereka semua. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Tetangga-tetangga sekitar Engkau berkati semua, kaitkan kami semua masuk dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna. Tetapkan firman-Mu dalam kami, mampukan kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita membawa korban persembahan. Kuturut Tuhan selamanya, mana Tuhan bawa saya. Kuturut Tuhan selamanya, mana Tuhan bawa saya. Ku tinggalkan murka Allah, ku tahu Yesus tebus saya. Bergirang selamanya, kul salib ikut Dia sampai ku datang ke rumahnya. Ku turut Tuhan selamanya, mana Tuhan bawa saya. Ku tinggalkan murka Allah, ku tahu Yesus tebus saya. Kita bangkit berdiri. Ku sudah terima berkat-Nya, ku mau bergirang selamanya. Ku pikul salib ikut Dia sampai ku datang ke. Ku pikul salib, ku pikul salib ikut Dia. Sekali lagi, ku pikul salib ikut Dia, ku pikul salib ikut Dia sampai ku datang ke rumahnya. Tuhan berkati.
persembahan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Besok jam 4 sore ibadah pendalaman kita perjamuan suci. Kita akhiri ibadah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan, kemurahan Tuhan yang sudah memberkati dalam ibadah pelayanan pada sore malam hari ini. Biar firman sungguh-sungguh tertanam, termeterai dalam kami semua. Mampukan kami melakukannya. Berkati segala pengorbanan umat-Mu, waktu, tenaga, harta karena Engkau balas berkati sesuai janji firman. Terutama kaitkan semua masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dan ingat kami saat Engkau datang kembali. Jangan ada satupun yang tertinggal dan binasa. Kerinduan hati kami bersama keluarga kami bisa menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing, jaga serta lindungi, tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kembalikan besok beribadah melayani Engkau, bersaksi membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Bukakan rahasia firman sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Berikan kuat sehat kepada kami semua, berikan kesempatan kesetiaan untuk tekun 3 macam ibadah, tekun makan firman penggembalaan. Terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga, menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore. Tuhan Yesus berkati.